Mulainya kita dengan doa dulu. Silakan satu orang boleh untuk berdoa. Cabra, doa mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat kita nanti setelah kita mempelajarinya. Oke. Kalau begitu kita absen dulu ya. Ibu nggak tahu nih. Siapa yang nanti namanya dipanggil? Ditunjuk tangannya ya. Oke. Pertama, Binsa. Hadir Bu. Fadel. Bu. Kuat suaranya. Hadir Bu. Halo Moan. Bu. Imam. Oh, imamnya nggak ada ya? Mana imamnya? Mudah-mudahan imamnya mudah-mudahan imamnya segera sembuh ya. Kalau begitu kita lanjut. Leo. Hadir. Nurul. Rahmat. Rian. Rindi. Tri. Ada juga. Oh, dia kemana lagi tuh Trinya? Ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Wilja. Sama. Wilja juga kemana ya rupanya. Oke, kalau begitu. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, pertama-tama Ibu mau memperkenalkan ini dulu. Apa ini namanya? Jeruk apa ini namanya? Jeruk lemon, jeruk nipis. Terus jeruk nipis ini apabila kita rasakan, apakah dia rasanya Asam. Kalau ini apa? Sabun. Tidak sengaja tercicipi oleh kita, rasanya bagaimana? Pahit. Jelas. Kenapa asam jeruk itu terasa asam, terus sabun itu kalau dicicip terasa basah, seperti pahit? Itu dikarenakan adanya senyawa asam dan senyawa basah pada masing-masing benda ini. Ya. Itu yang harus kita pelajari hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa pada larutan atau zat. Kemudian kita mengaitkannya dengan konsep asam dan basa. Terus kita juga akan melakukan percobaan praktikum sederhana dengan menggunakan indikator alami yang sudah Ibu siapkan di sini. Oke. Jadi untuk dia memperjelas kalian, ada satu video Ibu tayangkan. Ini dia. Sebenarnya udah Ibu buat perkenalannya dulu ya, sebentar. Ini dia. Apa aja dia bahan-bahan yang termasuk asam di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Seperti tadi asam, sabun, itu termasuk sifat asam dan basanya. Apalagi selain benda itu yang di sekeliling kita, sekitar kita yang tahu. Coba. Jeruk, iya tadi jeruk. Terus Rahmat? Iya, Fanta, minuman bersoda, iya dia termasuk asam. Terus Padel? Coca-Cola, ya dia termasuk minuman bersoda, asam. Terus pizza? Sprite, ya sama itu Fanta, Coca-Cola, Sprite itu termasuk minuman bersoda yang mengandung zat asam di dalamnya. Jadi dia termasuk golongan asam. Ibu ada bawa contoh nih, boleh diperhatikan. Ada salah satu contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat amati gambarnya. Apa ini gambarnya?
Kuat suaranya. Gambar apa ini? Jeruk. Anggur. Anggur. Terus? Terus? Asam laktat. Ini yang termasuk di dalam senyawa asam. Ya. Terus kalau untuk basa, contohnya seperti ini. Apa aja ini? Sabun Bu. Iya, sabun, deterjen, odol, pembersih, bahkan dia itu obat mah termasuk juga di dalam asam. Kemudian pupuk. Tahu pupuk kan? Ini orangnya semua tukang lurus tuh kan? Karena kelajakan, tahu nih apa itu? Pupuk. Pupuk itu juga mengandung senyawa basa di dalamnya. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau senyawa itu termasuk asam atau basa? Bagaimana caranya? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Bagaimana caranya supaya kita tahu benda itu bersenyawa asam atau basa? Caranya dengan menguji larutan tersebut. Ujinya bagaimana? Ujinya ada dengan 3 cara. Uji kertas lakmus, uji indikator alami, dan uji pH universal. Jadi sebelum kita untuk membahas itu, kita lihat dulu. Udah pernah lihat belum kertas lakmus itu bagaimana? Kertas lakmus itu seperti ini. Ya, ada warna merah, ada warna biru. Nanti kalau dia tidak dibuat dalam bentuk larutan, yang asam bisa menjadi merah tetap, yang dia basa menjadi merah juga tetap. Oke. Kemudian ada yang namanya indikator alami. Indikator alami itu seperti ini. Contohnya. Apa dia? Terus? Kalau ungu. Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Pancar air. Terus? Iya, kulit manggis. Ini nanti bahan yang bisa diuji indikator alami dengan cara mencampurkan bahan-bahan yang bersifat asam dan basa, terjadi perubahan warna. Warna awalnya apa? Terjadi perubahan permainan warna di dalamnya. Oke? Terus ada satu lagi. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang suka meminum minuman bersoda. Tadi disebutkan minuman bersoda itu mengandung asam. Karena terlalu sering minum minuman bersoda, terjadi pengeroposan atau lubang-lubang kecil di giginya. Kerusakan terjadi di giginya. Karena mengandung asam fosfat yang sangat tinggi, jadi giginya rapuh, rusak. Jadi minuman yang bersoda itu tidak baik untuk kita minum, betul. Dan kemudian mari kita lihat video ini ya. Sebentar, boleh disimak dan diperhatikan ya videonya. Dengar?
satu indikator alamiah pembasa. Oke, dari video ini teman yang tadi mengatakan besok datang ya ke rumah saya mau melakukan sulap. Sulap maksud dia di sini itu dia mau melakukan percobaan indikator alamiahnya kunyit dengan bahan-bahan yang mau diuji. Jadi setiap nanti dia melakukan pengujian itu terjadi perubahan warna. Warna itu yang dimaksudkan olehnya berubah. Jadi disebutnya pemain sulap. Itu dia maksudnya ya. Ngerti? Sampai di sini paham? Paham ya. Kan paham aja. Ternyata nanti nggak paham. Oke. Kemudian apa itu asam dan basa? Bentar ya. Nah, kemudian untuk mengetahui pemahamannya lagi, kita lihat dari video ini. Akan gimana ya? Nah, dari video tadi, kalian dapat mengetahui bagaimana itu asam dan bagaimana itu basa. Terus cara mengidentifikasinya tadi dengan menggunakan uji indikator atau kata selakmos. Jadi di sini kita mau merencanakan percobaannya. Ibu sudah siapkan bahan-bahannya. Terus nanti kalian mempercobakannya, kan alat-alat yang sudah disediakan ya. Nanti di LKPD-nya udah ibu sediakan. Jadi kalian tinggal mengikuti prosedur yang ada di LKPD yang ibu diberikan bersama kalian, oke? Beserta dengan bahan ajar yang nanti sebagai literatur kalian untuk mengetahui sifat asam dan basa pada masing-masing larutan yang ada. Oke, paham? Paham? Boleh api yang disimpan dulu. Ini kan duduknya sudah secara berkelompok nih ya. Yang mana tadi kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Jadi nanti masing-masing kelompok boleh mengambil bahannya perwakilannya aja ya, gak usah semua nanti kacau. Jadi ambil masing-masing bahannya, bawa ke kelompoknya, jangan amburadul kacau ya, tertib. Jadi kalau begitu silakan satu kelompok untuk mengambil bahannya. Silakan. Suara pada boleh lagi sini. Lo hilang ya terlihat. Dia mati lampu. Mati lampu. Lo hilang apa tuh? Yang penting kemana? Nyangkut ini. Ini juga. Tinggal lagi. Oke. Oke ya. Bahan dan alatnya sudah ada tersedia.
tersedia di meja. Sekarang Ibu beri LKPD-nya dulu ya. Bukan siapa ya? Bukan siapa ya? Ini ada. Kau masa kau ambil gitu? Benar ini. Ini bahan aja ya. LKPD-nya di dalam. Ini pisahkan. Keluarkan. Oke. Ini pisahkan dulu satu. Dia tahu yang mana asam mana basa. Lihat di prosedurnya ada di dalam LKPD. Oke? Oke. Yakin ya? Itu keluar apa? Mau keluar? Jangan lagi tamunya. Mau apa jadinya? Hadir. Salah itu belum harus. Lo mau ngapain lo? Mau harus kan itu. Satu temannya. Iya sebentar saja sebentar. Ada. Ini kamu sudah lagi. Saya bodoh. Saya bodoh. Kan dia habis ya. Ini lawe apa? Aku dulu baru. Aku bingung. Suruh keluar nggak mau. Nah, saya ada kelompok. Ayo. Nah itu dah. Ini. Gila. Gila. Halo boy. Jangan dibuka itu. Kenapa Jesus kami diambil? Gimana mana? Habis. Kenapa nih? Bagi cukup. Buang gitu. Video. Oke, kelompok berapa sudah siap hasil diskusi? Kedua. Kalau begitu, kita persilahkan kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil percobaannya kepada kelompok lain yang ada tanggapan atau pertanyaan. Nanti dipersilahkan kepada kelompok 2. Silakan untuk membacakan hasil percobaannya dan kesimpulannya. Silakan. Ada ke temannya. Teman-teman. Baiklah, saya berdua membacakan. Kuat. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin membacakan kesimpulan dari kami, dari kelompok 2. Larutan cuka dengan kertas maklum lakmus merah tetap merah, dengan kertas lakmus biru menjadi merah, maka cuka bersifat asam. Larutan garam dengan kertas lakmus merah tetap menjadi merah, dengan kertas lakmus biru tetap menjadi biru, maka garam bersifat garam. Gabur, yang teman lain didengarkan. gabur dengan kertas lakmus merah menjadi biru, dengan kertas lakmus biru menjadi biru, maka kapur bersifat basah. Ibu setuju dengan indikator alami? Uji indikator alami kunyit. Pada larutan sampo dan soda kue berwarna merah kecoklat-coklatan, maka bersifat basah. Dengan pada Yakult dan jas jus berwarna oranye, maka bersifat asam.
Uji indikator alami buah naga. Larutan asam dan buah naga apabila dicampur dengan larutan basa maka menghasilkan berwarna ungu tua, sedangkan larutan asam pada buah naga apabila dicampur dengan larutan asam akan menghasilkan warna merah muda atau pink. Uji indikator alami kubis ungu. Larutan yang bersifat asam cenderung berwarna merah, sedangkan larutan yang bersifat basa cenderung berwarna biru. Itulah kesimpulan dari kelompok 2. Yang ingin bertanya boleh bertanya. Ya, bagi kelompok lain yang mau menanggapi dan memberi pertanyaan, silakan. Ada yang mau menanya. Bagaimana? Silakan kelompok dulu. Nanti dijawab di ya. Ayo, nggak ada yang mau bertanya? Udah paham semua? Cepat. Siapa dari kelompok 1 yang mau bertanya atau memang sudah paham semua? Sudah mengerti? Silahkan kalau mau bertanya. Apa wortel bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Pertanyaannya, apakah wortel bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa? Nah, pada kelompok 2, silakan. Jawabannya bisa karena wortel mengandung anisosiasin. Ketahuan kemudian. Apakah wortel itu bisa dijadikan sebagai indikator alami? Kamu yang mau jawab? Iya, ada. Bisa apa tidak? Baik, itu kalau mau guru dia baca. Apa pertanyaan berikutnya? Supaya sekaligus nanti dijawab sama dia. Bisa karena jawabannya. Capek. Jawabannya bisa karena Buat gak kedengaran suaranya? Bisa karena wortel mengandung antosianin dengan uji indikator yaitu kertas lakmus, indikator alami dan indikator universal. Bisa jawabnya bisa. Karena dia mengandung zat warna yang bisa mengubah warna menjadi warna-warna yang lain. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa indikator alami yang paling baik untuk menguji asam basa? Kelompok 2, apa indikator yang baik yang tepat ya digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa? Tadi kan udah melakukan percobaan, pasti udah tahu. Dengan uji indikator yaitu kertas lakmus, indikator alami dan indikator universal. Dengan melakukan uji indikator kertas lakmus, indikator alami dan indikator universal. Oke, kasih kupon dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1 boleh dibacakan hasil percobaannya dari perbedaan di mana tadi. Dari ilmu akhir.
Kuatkan suaranya. Bahan yang diuji cuka Pada lakmus merah. pada lakmus merah akan menjadi merah, pada lakmus biru akan menjadi merah. Ya. Maka dia bersifat Maka dia akan bersifat asam. garam. Garam pada lakmus merah menjadi merah, pada lakmus biru menjadi merah. Maka dia Maka dia akan menjadi garam. kapur. Pada lakmus merah menjadi biru, pada lakmus biru menjadi biru. Maka dia bersifat Maka dia akan bersifat rasa. Bahan yang diuji kunyit, larutan yang diuji sampel, terus jagung, pada kue. langsung kesimpulannya juga. Masya Allah. Satu. Uji kunyit, larutan sampel dan soda kue bersifat rasa dengan larutan merah kecoklatan. Larutan apel dan jas bersifat asam dengan larutan oranye. Dua. Uji buah naga, larutan apel dan jas dicampurkan buah naga berwarna merah muda maka bersifat asam. Larutan sampel dan soda kue dicampurkan buah naga berwarna ungu maka bersifat rasa. Tiga. Uji kubis dan kalung, larutan yang bersifat asam cenderung merah, larutan yang bersifat basa cenderung biru. Empat. Larutan kapur dicelup lakmus merah menjadi biru dan dicelup lakmus biru menjadi biru maka larutan kapur bersifat basa. Lima. Larutan garam dicelup lakmus merah bersifat merah dan dicelup lakmus biru bersifat biru maka garam bersifat garam. Enam. Larutan cuka dicelup lakmus merah bersifat merah dan dicelup lakmus biru menjadi merah maka larutan cuka bersifat asam. Demikianlah pertemuan kami dari kelompok 1. Ada yang mau dipertanyakan ya? Silakan. Ayo kelompok 2 ada yang mau bertanya? Bisa benar, tanpa menjawab. Kuat suaranya kalau mau bertanya. Ada bisa benar, tanpa menjawab. Saya ingin bertanya, apakah semua tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Enggak. Ayo kelompok 1. Apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator alamiah asam basa ya? Masa iya? Tidak semua tumbuhan hanya yang mengandung antrosianin. Berarti tidak semua ya. Terus ada pertanyaan lain? Apa indikator alami dan paling baik menguji asam basa? Hanya tumbuhan yang berwarna mencolok seperti kunyit kol, ungu, bunga raya, kulit manggis. Hanya bahan-bahan atau tumbuhan yang warnanya mencolok seperti tadi kol ungu, kunyit, manggis, bunga raya, buah naga. Jadi tidak semua ya. Jadi untuk merasakannya juga dia itu apabila asam dan basa juga tidak terlalu sulit dicicipin. Tidak semua. Karena yang disebut asam itu ada juga, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi gimana perasaannya pelajaran hari ini? Menyenangkan? Seronok? Apa yang paling susah dalam pembelajaran praktek tadi? Kak Doro. Semuanya gampang. Berarti happy lah ya. Happy. Jadi untuk pertemuan minggu depannya kita sudah ke try PH. Jadi sebelum pelajaran minggu depan boleh dibuka-buka di rumah bukunya, literatur dari mana dapat tentang try PH. Oke? Ini ada ibu kasih soal ya. Bu, perasaan
balik Bu. Coba. Untuk menguji kemampuan dan pemahaman kalian tentang materi tadi. Baca Bu. Ya. Di sini. Kan ada di depan yang dikasih di grup. Saya keluar dari grup Bu. Bentar. Udah? Bu. Oke. Boleh semua dibagi bagi. Jangan. Silakan duduk. Oke, jangan lupa yang ibu sampaikan tadi untuk minggu depannya try PH ya. Aduh, memang. Merasa ada nanti buat aja. Ini lawat tak kan? Nanti ini. Udah, Aduh, tak. kita kasih dulu semangat untuk kita. Jangan lupa belajar di rumah untuk membuka materi try PH. Oke? Oke? Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan cepat ya. Oke. Boleh. Selesai. Siap. Coba nih. Menangis.